Allah Akbar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Idza jaa nasrullahi wal fathu nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan segala kemudahan bagi kita semua melalui lantaran doa idza jaa nasrullahi wal fathu yadkhuluna fi dinillahi afwaja wasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Karena itulah surat memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua suratul Al-Ikhlas, yaitu semoga kita dibersihkan dan disucikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibersihkan sesuci-sucinya yang bersinar terang menuju cahayanya Allah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita mendapatkan keikhlasan dalam berbuat segala apapun. Semoga kita ditunjukkan dan diarahkan menuju jalan kebenaran, jalan keikhlasan, jalan menuju ridhonya. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kembali, yaitu tadi setelah kita sudah membaca surat Ibrahim, kali ini kita akan membaca sebuah artinya agar kita tahu apa maksud dalam isi kandungan surat Ibrahim yang diturunkan di Mekah, yaitu terdiri dari 52 ayat. Oke, langsung saja kita baca. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Ra. Inilah kitab kami turunkan kepada engkau, supaya engkau keluarkan manusia dari gelap gulita menuju ke alam terang benderang, dengan izin Allah, dengan izin Tuhan mereka, yaitu ke jalan yang maha perkasa dan maha terpuji. Yang kedua, yaitu Allah maha mempunyai apa yang di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang-orang kafir karena siksaan yang sangat keras. Gatal sahabat. Baik, kita lanjut ke yang tiga, yaitu orang-orang yang memilih hidup di dunia daripada di akhirat dan menghalangi jalan Allah dan mencari jalan yang bengkok. Mereka itu dalam kesesatan yang jauh. Yang keempat, kami tiada mengutus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya dia menerangkan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kelima, sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa keterangan kami. Hendaklah engkau keluarkan kaum engkau dari gelap gulita kepada alam yang terang benderang, yang bercahaya, yang bersuci, yang suci. Dan ingatlah kepada mereka hari-hari Allah, yaitu kejadian-kejadian yang ditimpakannya kepada umat terdahulu. Sesungguhnya pada demikian itu menjadi keterangan bagi tiap-tiap orang yang sabar lagi berterima kasih. Yang keenam, ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dia membebaskan dari keluarga Firaun. Mereka menyiksa kamu dengan segala sejahat-jahatnya, siksaan yang menyembelih anak-anak laki-laki dan menghidupkan anak-anak perempuanmu. Demikian itu suatu cobaan yang sangat besar dari Tuhanmu. Yang ketujuh, ketika Tuhanmu memberitahukan demikian, demi jika kamu berterima kasih, niscaya kutambah nikmat yang ada padamu. Tetapi jika kamu kafir tiada berterima kasih, sesungguhnya siksaanku amat keras. Yang kedelapan, berkata wahai Musa, jika kamu kafir, ingkar bersama orang-orang yang di atas bumi semuanya, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Yang kesembilan, tiadakah sampai kepadamu perkabaran orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, kaum Ad, dan kaum Samud, serta orang-orang yang kemudian mereka itu tiada mengetahui hal ihwal mereka itu, melainkan Allah telah datang kepada mereka rasul-rasul Allah dengan membawa keterangannya, tetapi mereka kembalikan tangannya ke dalam mulutnya.
menggigit jari karena kemarahan, dan mereka berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang diutus kepadamu, dan kami dalam keraguan dan bimbang tentang apa yang kamu serukan kepada kami. Yang ke-10, berkata rasul-rasul itu, patutkah kamu ragu tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi? Dia menyeru kamu supaya dia mengampuni dosa-dosamu dan memberi tangguh kepadamu hingga ajal ataupun masa yang ditentukan. Mereka itu berkata, kamu tidak lain hanya manusia seumpama kami. Kamu hendak menghalangi kami dari menyembah apa yang disembah bapak-bapak kami. Sebab itu tunjukkanlah kepada kami dalil yang sangat nyata. Yang ke-11, berkata rasul-rasul itu, kami tidak lain hanya manusia seumpama kamu. Tetapi Allah memberi nikmat kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan kami tiada dapat memberi dalil kepadamu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan berkata, dan kepada Allah hendaklah bertawakal, wahai orang-orang yang beriman. Yang ke-12, mengapakah kami tidak akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Dialah yang menunjuki kami ke jalan kami. Demi kami akan sabar atas cercaan kamu terhadap kami, dan kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah bertawakal orang-orang yang tawakal. Yang ke-13, berkata orang-orang kafir kepada rasul-rasul mereka, sesungguhnya kami akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu kembali ke dalam agama kami. Lalu Tuhan mewahyukan kepada mereka, demi kami akan membinasakan orang-orang aniaya itu. Yang ke-14, dan demi kami akan tempatkan kamu di negeri mereka sesudah mereka itu. Demikian itu bagi orang yang takut akan kebesaranku dan takut akan janji siksaanku. Yang ke-15, lalu rasul-rasul itu meminta kemenangan, dan merugilah tiap-tiap orang yang sombong lagi ingkar. Yang ke-16, di belakangnya ada neraka jahanam, dan diberi minuman dengan air yang sangat mengerikan. Yang ke-17, ditekukkannya air itu, tetapi hampir tiada mudah menelannya, dan datang kepadanya maut daripada tiap-tiap tempat. Tetapi bukanlah ia mati, dan di belakangnya ada siksaan yang besar. Yang ke-18, umpama orang-orang yang ingkar akan Tuhannya, amalan mereka seperti abu yang ditiup angin waktu hari badai kencang. Mereka tiada sanggup mengambil hasil usahanya sedikit pun. Itulah kesesatan yang jauh. Yang ke-19, tiadakah engkau perhatikan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi dengan sebenar-benarnya, jika ia menghendaki kamu dimusnahkannya dan digantinya dengan makhluk yang baru. Yang ke-20, demikian itu tiada berat ataupun tiada sukar bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, mereka itu sekalian menghadap Allah Subhanahu wa taala, lalu berkata orang-orang yang lemah kepada orang-orang yang sombong yang diikutinya, sesungguhnya kami pengikut kamu. Sebab itu, dapatkah kamu mempertahankan kami dari siksaan Allah Subhanahu wa taala meskipun sedikit saja? Jawab mereka itu, jika Allah menunjuki kami, tentu kami menunjuki kamu pula. Sekarang sama saja, kita keluh, kesah dan sabar, tak adalah bagi kita tempat melarikan diri. Berkata setan. Yang ke-22, berkata setan setelah diputuskan hukuman itu, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu dengan janji yang benar, dan aku telah menjanjikan pula kepadamu, tetapi aku memungkiri janjiku. Tidak ada kekuasaan bagiku atas kamu, kecuali bahwa aku hanya menyerumu, lantas kamu terima. Sebab itu janganlah kamu mencercaku dengan cercaan. Cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu tiada dapat menolongku. Sesungguhnya aku ingkar akan apa yang kamu persekutukan dengan daku masa lalu dulu. Sesungguhnya untuk orang-orang aniaya siksaan yang pedih. Yang ke-23, dimasukkan Allah orang-orang yang beriman
dan mengamalkan solih ke dalam surga yang mengalir sungai di bawahnya. Kekal mereka di dalamnya dengan izin Tuhan, ucapan selamat mereka di dalamnya. Assalamualaikum. Yang ke-24, tiada engkau perhatikan bagaimana Allah mengumpamakan kalimat yang baik seperti sebatang pohon yang baik, pokoknya tetap di bumi, sedang cabangnya menjulang ke arah langit. Yang ke-25, menghasilkan buahnya tiap-tiap waktu yang dengan izin Tuhannya. Allah memberikan beberapa contoh kepada manusia. Mudah-mudahan mereka mendapatkan sebuah peringatan. Yang ke-26, umpama kalimat buruk seperti sebatang pohon yang buruk. Uratnya terbongkar dari atas bumi. Tidak ada baginya tempat tetap di muka bumi. Yang ke-27, Allah menetapkan orang-orang yang beriman dengan perkataan yang tetap, tauhid, waktu hidup di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang aniaya, dan Allah memperbuat apa-apa yang dikehendakinya. Yang ke-28, tiadakah engkau perhatikan orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekafiran atau keingkaran, dan mereka menempatkan kaumnya dalam kampung kebinasaan. Yang ke-29, yaitu neraka jahanam, sedang mereka memasukinya, dan itulah tempat yang sejahat-jahatnya. Mereka mengadakan beberapa sekutu bagi Allah supaya mereka menyesatkannya dari jalan Allah. Katakanlah, bersukarialah kamu, sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka. Yang ke-31, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka mendirikan sembahyang dan menafkahkan sebagian rizkinya yang kami anugerahkan kepada mereka dengan bersembunyi dan berterang-terangan sebelum tiba di hari yang tidak ada berjual beli dan tidak pula berteman pada hari itu. Yang ke-32, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu buah-buahan untuk rizkimu, dan dimudahkan untukmu kapal supaya berlayar di lautan dengan perintahnya. Begitu pula dimudahkan untukmu sungai-sungai. Yang ketiga ditundukkannya untukmu matahari dan bulan, yang beredar keduanya, serta ditundukkannya pula untukmu malam dan siang. Yang ke-34, diberikannya kepadamu tiap-tiap apa yang kamu minta jika kamu hitung nikmat Allah. Tiada sanggup kamu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu amat aniaya dan banyak ingkar atau kafir. Ketika Ibrahim berkata, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini Mekah aman sentosa, dan hindarkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Yang ke-36, ya Tuhanku, sesungguhnya berhala telah menyesatkan kebanyakan manusia. Barang siapa mengikutku, maka ia dari golonganku. Barang siapa mendurhakai, sesungguhnya Engkau pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ke-37, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan anak-anakku di lembah yang tiada bertanam tanaman, yaitu di Mekah. Di sisi rumah Engkau adalah Ka'bah yang sangat suci dan bersih. Ya Tuhan kami, supaya mereka mendirikan sembahyang. Sebab itu hendaklah Engkau dijadikan hati manusia rindu kepada mereka, dan beri rezekilah mereka dengan buah-buahan. Mudah-mudahan mereka berterima kasih. Allahumma amin. Yang ke-38, ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Tiada tersembunyi bagi Allah sesuatu yang di bumi, dan tiada pula yang di langit. Yang ke-39, dipuji-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahiku waktu tua Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku mendengarkan segala doaku.
Yang ke-40, ya Tuhanku, jadikanlah aku orang-orang yang mendirikan sembahyang, begitupun anak-anakku ya Tuhan kami, dan perkenankanlah doaku. Yang ke-41, ya Tuhan kami, ampunilah aku dan dua orang ibu bapak, dan kedua orang tua ibu bapakku, dan orang-orang yang beriman pada hari yang menetapkan perhitungan, yaitu waktu hisab. Janganlah engkau kira bahwa Allah lalai dari apa-apa yang diperbuat oleh orang-orang yang aniaya. Hanya Allah memberi tangguh mereka sampai hari yang terbuka segala pemandangan pada hari itu. Sedang mereka bersegera mengadahkan kepalanya ke arah langit, tiada mengecapkan mata mereka, sedang hati mereka kosong, tiada mengerti. Yang ke-44, berilah peringatan manusia pada hari yang akan datang kepada mereka siksaan lalu. Berkata orang-orang yang aniaya, ya Tuhan kami, berikanlah, tangguhkanlah kami hingga masa yang dekat, supaya kami memperkenalkan seruan Engkau dan kami ikut Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tiadakah kamu telah bersumpah dahulu bahwa kamu tidak akan lenyap ataupun mati? Yang ke-45, kamu tinggal pada tempat orang-orang yang aniaya kepada dirinya yang telah nyata bagimu, bagaimana kami perbuat terhadap mereka, dan kami terangkan kepada mereka beberapa contoh ataupun perumpamaan. Yang ke-46, sesungguhnya mereka telah memperdayakan dengan tipu daya, dan di sisi Allah balasan tipu daya mereka, sedang tipu daya mereka itu tiada akan menggoyangkan gunung-gunung kebenarannya. Yang ke-47, janganlah engkau kira bahwa Allah memungkiri janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu Maha Perkasa dan mempunyai balasan. Yang ke-48, pada hari kiamat ditukar bumi dengan bumi yang lain, begitupun langit, dan mereka menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa dan Maha Kuasa. Yang ke-49, engkau lihat orang-orang berdosa pada hari itu terikat bersama dengan belenggunya. Yang ke-50, baju mereka dari belangkin dan muka mereka ditutupi sesuatu. Yang ke-51, supaya Allah membalasi tiap-tiap orang yang menurut apa yang diusahakannya. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat sekali perhitungannya. Dan yang terakhir, yang ke-52, Quran ini suatu yang disampaikan kepada manusia supaya mereka mendapatkan peringatan dengan dia, dan supaya mereka mengetahui bahwa Allah Tuhan yang Esa, dan supaya mendapat peringatan orang-orang yang berakal. Nah, itulah arti dari surat Ibrahim ya sahabat. Silakan direnungi dan dihafalkan, putar terus videonya supaya mengerti dan paham ya sahabat. Kami di sini juga masih belajar, dan kita sama-sama belajar walaupun kita melalui media ya sahabat, media yaitu media HP. Tapi tidak apa-apa, yang penting kita niatkan dengan ikhlas untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum kita tutup, saya ingatkan untuk teman-teman semuanya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel Bolo Sewu. Walaupun saya dalam menyampaikan ataupun dalam membuat karya yang seperti ini tidak seperti teman-teman semuanya yang senior, yang berpengalaman, ataupun yang yang sudah profesional ya sahabat. Kami hanyalah pemula,
karena tidak pernah sekolah, jadi saya tidak pernah tahu bagaimana cara membuat video yang bagus dan seperti yang para teman-teman inginkan ya sahabat. Oke, akhir kata dari saya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam